Informasi lain, Saudara, helikopter Intan Angkasa Air Service dengan nomor registrasi PKIWN hilang kontak Senin pagi saat berangkat dari Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah saat menuju Distrik Alama. Satu pilot ditemukan meninggal dunia. Helikopter yang dipiloti oleh Glenn Malcolm Canning dan ditumpangi 4 tenaga kesehatan berangkat dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Distrik Alama. Dan satu pilot helikopter milik Intan Angkasa Air Service tersebut ditemukan meninggal dunia. Sementara 4 penumpang tenaga kesehatan sudah dievakuasi. Polres Mimika saat ini masih menyelidiki penyebab pasti pilot helikopter yang ditemukan meninggal dunia saat tiba di Distrik Alama. Sementara info yang sudah dapat yang dari pilot lagi kita BAP untuk kronologi kejadian, dan hanya sudah melihat bahwa pilot yang heli yang kedua yang sekarang lagi diperiksa itu menyatakan pilot heli dari maskapai Intan itu terselungkup masih di dalam heli dan terdapat bercak darah. Setelah kita pastikan, kita sempat berkomunikasi sebentar dan pilot itu sementara ya masih juga dinyatakan meninggal. Tapi kita belum berani memastikan penyebabnya ya, belum. Penyebabnya belum tahu. Dan ini masih informasi awal ya, karena untuk penumpang itu selamat semua lagi dievakuasi di puskesmas. Helikopter yang dipiloti oleh Glenn Malcolm Canning milik Intan Angkasa Services dan ditumpangi 4 tenaga kesehatan berangkat dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Distrik Alama pada Senin pagi. Ada 6 penumpang selamat dari insiden helikopter di Distrik Alama, Papua Tengah, yaitu Kolairak Gwinjangge, tenaga kesehatan, Hasmaya Bidan, Demianus Pakage, tenaga kesehatan, dan ada 3 anak, yaitu Ferni, Nami, Hafidan, dan semuanya selamat. Saat ini seluruhnya dievakuasi ke puskesmas terdekat. Sementara 1 pilot meninggal dunia, yaitu Glenn Canning Malcolm. Untuk mengetahui penyebab helikopter yang mengangkut tenaga kesehatan sempat hilang di Distrik Alama dan 1 pilot ditemukan meninggal dunia, kita konfirmasi langsung dengan Kapolres Mimika. Sudah ada AKBP Komang Budiarta. Selamat petang Pak Kapolres, bisa diinformasikan ke kami seperti apa penyebab awal pasti yang mengakibatkan 1 pilot ditemukan meninggal dunia ini? Selamat petang, Mbak. Jadi kami kalau memastikan penyebabnya kami belum bisa, Mbak. Karena untuk jaringan di sana untuk komunikasi sampai saat ini kami belum tersambung. Di sana belum ada jaringan. Jadi informasi yang dari saksi yaitu pilot yang kedua itu menyampaikan mereka melihat pilot Glenn sudah terselungkup masih di dalam helikopter dan berdarah. Kami ingin mengkonfirmasi apakah benar ada dugaan penembakan di Distrik Alama tersebut? Sampai saat ini belum kami bisa pastikan, Mbak, karena kita sudah berusaha mencari akses untuk berkomunikasi, tapi tidak bisa, Mbak. Dan cuaca untuk melakukan evakuasi hari ini juga pun tidak memungkinkan karena cuaca buruk, Mbak. Sebelum hilang kontak, apakah sempat ada komunikasi antara pilot helikopter dengan pihak-pihak yang berkaitan? Tidak ada, Mbak. Jadi kami aparat di Mimika mengetahui setelah pilot yang kedua, heli yang kedua itu kembali dari Alama.
dan dia menyampaikan bahwa ada insiden di distrik Alama. Saat pilot helikopter tersebut melakukan perjalanan udara, pada menit atau waktu keberapa pilot ini terjatuh arahnya? Pilot jadwal itu dari Timika ke Alama itu pukul 9.35 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan nyampe di Alama sekitar jam 10.16 waktu Indonesia Timur. Lalu apakah ada kerusakan dari mesin pesawat atau seperti apa selain terkendala dugaan adanya cuaca? Untuk sementara tidak ada kendala di pesawat karena pesawat heli dilihat oleh pilot yang satunya lagi, posisi pesawat masih on, tapi palingnya sudah berhenti, seperti itu Mbak. Jadi penumpang yang di heli tersebut mereka sudah keluar, sedangkan pilot sendiri masih di dalam heli tapi ada kucuran darah di badannya pilot. Kami juga ingin kembali mengkonfirmasi terkait dugaan penembakan. Apakah betul ada bekas peluru tembakan saat helikopter tersebut tiba ataupun mendarat? Tidak ada Mbak. Tidak ada? Tidak ada. Jadi kami mungkin setelah evakuasi mungkin baru kami bisa memastikan. Seperti itu Mbak. Untuk pilotnya sendiri warga negara apa ini Pak Kapolres? Selandia Baru. Warga negara Selandia Baru, Mbak. Warga negara Selandia Baru. Untuk ini untuk yang meninggal? Dimungkinkan meninggal itu warga Selandia Baru ya. Ada berapa orang korban selamat? Ada 6 dan dari 6 itu ada 2 anak kecil, balita. Dari 6 yang selamat, ini terdiri dari siapa saja Pak Kapolres? Ada Bapak Kolorik Dwi Jangge, Asmaya, Devnianus, Fermi, anak-anak, Naomi Kambu, orang dewasa, Hafidan, anak-anak. Kalau dari informasi yang dihimpun dari pilot yang selamat ini, apa dugaan awal dari penyebab jatuhnya pesawat? Pilot belum, mohon maaf, bukan jatuh Mbak ya. Jadi pilot yang melihat itu, pilot yang kedua, heli itu ada di Bandara Alama. Dan mereka dari jarak 1.500 sampai dia jarak 10 meter, dia melihat bahwa penumpang pilot itu sudah di luar heli, sedangkan pilot itu masih di dalam heli dan berlumuran darah. Dan pilot yang kedua diberikan tanda dia tidak boleh landing. Akhirnya pilot take off kembali ke Timika. Untuk misi penerbangannya, untuk misi penerbangan apa Pak Kapolres? Untuk puskesmas di Alama, di distrik Alama, itu dari Dinas Kesehatan Mimika. Kapan untuk evakuasi dari pilot dan juga badan helikopter ini? Kami merencanakan besok, seandainya cuaca mendukung, besok pagi mungkin kita sudah melakukan evakuasi. Kita sudah koordinasi dengan Dandim dan Lanut, dan juga kami di backup dari Satgas Damai Karten dan juga Pangkogap 3. Untuk korban-korban selamat sekarang kondisinya seperti apa Pak Kapolres? Penyampaian pilot, mereka tidak ada apa-apa, jadi baik-baik saja. Dari korban selamat ini nantinya akan dibawa kemana? Mungkin besok kembali akan kita evakuasi balik ke Timika. Baik, terima kasih Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiarta sudah memberikan informasi kepada kami terkait helikopter yang mengalami kecelakaan di Mimika. Terima kasih. Terima kasih Mbak.